Assalamualaikum, jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ya. Aduh, ini lagi ada pertanyaan saudara kita, namanya Sudiono Sudirman. Ya, nama channelnya Sudiono Sudirman. Karena ada lagi ini, saya mau angkat ini pertanyaannya saudaraku ya. Ini saya mau angkat. Ini perlu sekali karena mengenai adanya pembahasan dari teman-temannya ya. Pembahasan dari teman-temannya, bahasa katanya, aduh. Jadi saudara-saudara, oke lah, tolong ditonton ya videonya sampai habis karena ini adanya pertanyaan saudara kita ini Sudiono, nama channel Sudiono Sudirman. Saya akan bacakan saudaraku ya. Jadi saya akan jelaskan secara mendetail supaya saudara itu tidak terpengaruh, tidak bahasanya ada masukan itu ada-ada aja ya. Nanti saya kupas. Jadi silakan dengar. Saya mau nanya guru, katanya orang kalau di tempat dingin tidak bisa jadi sarang walet. Kan di kampung saya daerah dingin dan gunung, Mambi. Coba ya, ini daerah dingin, daerah ketinggian. Ada teman bilang tidak bisa bangun gedung walet karena daerah dingin. Tolong pencerahannya guru. Ini nama channelnya @Sudiono Sudirman. Ini pernah masuk kalau tidak salah ya. Jadi begini saudara-saudaraku ya, sahabat-sahabatku di luar lapangan tanpa terkecuali Sabang sampai Merauke, mengenai adanya itu cuaca panas, dingin, hangat, tergantung dari cara kita, Saya ulang ya, tergantung dari cara kita di dalam menata ruangan RBW, men-setting di dalam ya. Yang mana yang saya katakan kita setting bagian di dalam. Kalau hawa dingin itu sisa kita. Yang penting ada walet di situ. Terkecuali walet tidak ada ya memang susah ya. Makanya selalu ada bahasa di survei. Di survei itu dideteksi dulu. Jangan sampai di situ katanya kita katakan walet padahal burung seriti. Itu memang itu agak sulit. Ya, ini Sudiono Sudirman. Kalau ada bahasa saudara-saudara di sana, teman-teman di sana katakan susah itu burung walet itu beradaptasi kalau daerah dingin. Siapa bilang? Itu daerah Pacitan ya. Saya pernah menangani bangunan di daerah Pacitan, daerah yang paling dingin ya. Kalau di daerah Jawa itu pasti tahu itu daerah Pacitan, daerah gunung ya. Kalau tidak salah tempat kelahirannya mantan presiden Pak SBY, Bambang Susilo Yudhoyono. Saya pernah dikontrak di sana menangani bangunan RBW itu 3 lantai ya, 3 lantai 4 lantai dengan poin. Tapi alhamdulillah udah kelihatan ini daerah dingin di situ saudaraku. Sama ini Mambi. Kalau Mambi ini daerah, kalau tidak salah Jalan ke Mamasa ya. Ya mohon maaf kalau salah ya. Ini daerah Mambi ya. Ini Sudiono Sudirman. Jadi tidak usah saudara-saudara kita mendengarkan bahasa-bahasa yang dari luar. Itu bahasa-bahasa provokator itu. Justru walet itu suka dingin. Hanya kalau di daerah kedinginan memang agak sulit itu dibetakan burung. Memang sulit, tetapi bahasa tidak bisa bersarang itu walet, tidak bisa tinggal di dalam ruangan RB. Kalau daerah dingin tidak ada yang tidak mungkin saudaraku. Yang penting saudara itu sudah mendirikan bangunan di situ, adakan di dalam ruangan. Kalau daerah dingin itu biar kita tidak gunakan bahasa kelembaban, tidak usah. Cukup di situ ventilasi kita adakan di situ supaya suhu masuk di dalam. Biar tidak ada kolam kalau daerah dingin ya. Karena itu sudah melebihi dari kelembaban itu. Kalau di Pacitan itu saudaraku ya, pernah saya tangani di Pacitan itu kalau kita pegang itu tembok itu seperti kalau lembab itu tembok. Ya. Dingin sekali di sana. Bayangkan saya di sana dulu itu kalau jam-jam 8 saya belum bisa mandi. Dingin sekali.
Itu tetapi walletnya ya luar biasa. Itu di dekat pasar juga itu sudah menjual saran. Itu darah dingin itu. Jadi saudara itu tidak usah terlalu mendengar bahasa-bahasa yang kayak gitu-gituan ya. Anda apa-apa istilahnya didengar, tidak usah diambil. Justru bagus karena saudara langsung konsultasi dengan penjelajah 75. Jadi saya akan arahkan. Justru saya katakan kalau mengenai adanya wallet silakan konsultasi dengan saya. Ya, daerah panas, daerah dingin, daerah hangat, ruangan gelap, ruangan terang, ada semua itu bermacam-macam model. Mengenai adanya itu aroma, mengenai adanya itu ada juga itu semacam itu. Ada itu pertanyaan juga itu bagaimana kalau besar bunyinya itu mercon apa ya itu apakah walletnya tidak terganggu? Jangankan mercon, elektron saja di situ main satu orang. Saya punya RBW saudaraku ya, saya cerita ya. Itu tetangga saya karena itu waktu kan sekarang kan ada sudah di tembok di samping. Itu samping rumah saya punya keluarga, dia mau mengadakan keramaian. Dia mau pengantin dia punya anak. Bayangkan. Satu hari satu malam di situ elektron bunyi. Di situ di pintunya saya punya wallet. Kan di teras situ ada pintu. Langsung wallet di dalam. Bayangkan di situ, baru ada ventilasi di atasnya. Jelas kalau ventilasi kan masuk itu suara. Elektron di situ. Bukan cahaya-cahaya ini elektron. Tidak jadi masalah di walletnya di situ. Ada Ji. Tidak pergi Ji. Kalau bahasa itu mercon. Petasan. Ya. Tidak usah terpengaruh mengenai adanya itu saudaraku. Nah ini ada pertanyaan masuk itu. Tetapi saya kasih ikut juga tidak apa-apa. Jadi tidak bagus kalau ada kayak gini karena memang justru saya katakan kalau bahasa itu di luar itu 1001 macam, bermacam-macam model. Inilah, itulah, inilah. Ada saja. Sebenarnya wallet tidak gitu. Manusianya yang selalu kayak gitu-gitu. Ya, ada juga saudara ini. Sebenarnya banyak pertanyaan. Tapi tidak apa-apa saya ikutkan semua itu. Ada saudara ini bertanya mengenai adanya burung merpati juga. Bang, saya mau nanya bang, kira-kira itu tidak terganggu itu wallet kalau banyak burung merpati di atas bangunan? Wallet itu saya sudah katakan, wallet itu sensitif, peka dan bersahabat. Kalau burung merpati itu boleh dikata temannya wallet. Temannya burung wallet itu merpati, terkecuali burung hantu. Ya itu. Kan burung hantu dia itu nanti bereaksi kalau malam. Wallet itu bereaksi kalau siang. Kalau malam wallet itu istirahat. Tetapi wallet itu dia tidak tidur itu, kadang tidur kadang tidak, bikin sarang kalau malam, yang mau bertelur. Ya. Ada juga ini pertanyaan juga mengenai adanya kapan waktunya birahi dengan musim kana. Ini belum sempat saya angkat saudaraku, tapi saya sudah catat. Tapi belum saya sempat angkat karena yang mana yang duluan itu yang saya angkat dulu. Mohon maaf ya, tunggu saja. Insya Allah besok-besok tanggal berapa saya janji itu yang mengenai adanya kapan musim kanakan, kapan musim birahi musim telur. Tanggal 11 itu saya angkat insya Allah kalau tidak ada halangan. Tanggal 11 videonya tayang bulan 3 ya, kalau tidak salah hari Senin. Tunggu saja kontennya saudaraku, saya akan angkat juga itu. Tapi yang saya bahas dulu ini mengenai adanya itu daerah dingin. Apa wallet bisa beradaptasi kalau di dalam ruangan DBR? Kalau saudara membangun bangunan gedung wallet di daerah dingin, akan tinggal. Yang penting saudara itu bisa memahami wallet. Justru saya katakan itu saudara harus profesional di wallet. Saudara harus dalami wallet. Ya. Wallet itu sebenarnya tidak begitu. Buktinya wallet di daerah dingin ada juga wallet di sana. Ya, hanya memang agak sulit itu kalau di daerah dingin dibetakan burung itu. Seperti daerah-daerah Malino. Daerah dingin semua di sana itu. Tetapi kalau saudara itu paham mengenai adanya tempatnya si wallet ini, mudah-mudahan bisa akan beradaptasi. Ya. Yang penting saudara itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW supaya wallet itu bisa akan betah. Bisa betah di dalam ruangan RBW saudara. Ya, karena memang wallet itu kalau daerah dingin itu agak sulit dibetahkan. Sulit itu. Saya akui juga itu. Karena ada beberapa memang masukan itu dari luar itu,
sulit sekali. Tetapi kalau walet sudah beradaptasi dengan bangunan itu, bau cepat juga itu. Kebalikannya itu kalau daerah dingin, kalau sudah tinggal itu cepat di situ, meledak di situ, cepat berkeloni. Nah, kalau walet sudah bersatu itu tempat. Nah, semacam ini saudara kita ini Sudiono Sudirman ini daerah Mambi. Ya, kalau tidak salah ini saudara ini di jalan ke Mamasa ya. Mau maaf ya saudara kalau salah ya, mau maaf. Mungkin jalan ke Mamasa ya, bagian Sulbar ya. Apakah? Bukan. Nah, itu daerah situ di daerah dingin itu memang Mambi. Ya. Jadi saudara itu lakukan langkah apa yang saudara lakukan seumpamanya daerahnya daerah dingin, karena di situ ketinggian gunung, di situ banyak kabut. Tidak usah saudara gunakan di situ semacam air baskom, sudah melebihi kelembaban di situ. Sisa saudara itu atur aja ventilasi angin, ya ventilasinya, yang suhu udara masuk di dalam. Nah, biar saudara tidak gunakan kolam mesin pengabut. Nah, sama seumpamanya saudara itu di sana. Beli kulkas. Tidak usah Pak, gunakan lagi kulkas kalau darah dingin. Tapi ada juga ya beli kulkas biar darah dingin ya, karena adanya namanya batu es batu. Ketergantungan. Jadi saudara ini Sudiono Sudirman, kalau memang saudara ada niat mau membangun, istilahnya rencana mau membangun, mendirikan gedung rumahan walet, ya, kalau memang ingin deteksi di situ dulu saudaraku ya. Adakan serpean di situ dulu. Ya, maksud saya dideteksi, diserpe, diperik, dilihat dulu. Ya, uji coba dulu suara. Apa ada di situ walet yang keliling? Jangan sampai tidak ada walet di situ, hanya seriti. Karena walet dengan seriti itu sejenis tapi tidak sama. Ya, karena seriti itu burung seriti punya juga air liur sama walet. Hanya kalau seriti campur dengan kapas, campur rumput. Hanya air liurnya itu hanya sedikit. Makanya sarang seriti itu murah sekali itu. Per karungnya kalau tidak salah itu 250.000 satu karung. Kalau sarang walet satu karung itu sudah hampir setengah miliar. Kalau sarang seriti 200.000, 250.000 ya kalau tidak salah. Nah itu. Nah, karena saya tidak pernah juga beli sarang seriti kecuali sarang walet ya. Saya sering beli sarang walet. Istilahnya jual beli. Saya menjual sarang dan saya juga membeli sarang walet. Nah itu ya. Jadi saudara ini Sudiono Sudirman ya, paham ya? Nah itu yang saya maksud, diusahakan itu bagian di dalamnya kalau saudara sudah mendirikan bangunan. Kedua, yang mengenai adanya ventilasi saudaraku ya, kalau saudara itu mau membangun, merencanakan bangunan rumahan gedung rumahan walet ya, diusahakan itu ventilasi tidak usah terlalu mepet. Ya, cukup kita ambil itu kalau daerah dingin ya, perkirakanlah 80. Tidak usah 55. Itu kan jarak itu kalau daerah panas itu 50-55. Itu jarak antara jarak itu. Ya, mengenai adanya apakah disirsak atau dilurus tidak jadi masalah. Yang penting suhunya itu bisa mencapai itu, suhunya itu ada suhu ukuran selalu saya ucapkan itu. Ya, 29,5 sampai 30 Celcius. Itu yang kita suhunya itu udara. Kalau kelembaban tidak bisa kita main suhu, tidak bisa lagi main ukuran kelembaban kalau daerah dingin. Itu sudah lembab. Sisa di dalam itu cepat itu tumbuh hama di dalam. Cepat itu jadi hama kalau daerah lembab. Karena begitu di daerah Cepacitan itu baru berapa minggu banyak lagi di situ kecoa di dalam. Karena kecoa itu sasarannya suka, dia cepat berkembang biak juga kalau daerah dingin. Itu hama. Jadi saudari itu harus konsisten di penyemprotan. Supaya kalau waletnya memang sudah beradaptasi, memangnya sudah tinggal di dalam, seumpamanya saudara sudah mendirikan bangunan seumpamanya ini ya, atau saudara memang sudah punya bangunan, lanjut ya, jangan stop di situ. Mengenai adanya bahasa di luar tidak usah kita dengar, tidak usah kita ambil, tidak apa-apa kita dengar, tapi masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Pesan saya saudaraku ya, banyak saya sendiri dulunya saudaraku, waktu saya pemula saya tidak lanjut di dunia walet. Seandainya bahasa saya mau dengar, bahasa yang saya mau cerna apa yang dia dikatakan teman-teman kita di luar sana. Banyak itu. Ada yang katakan sama saya waktu saya masih pemula, tidak bisa itu ada bau bangkai.
Hei, itu pantangannya wallet karena saya punya sepupu itu tidak mau tinggal walletnya gara-gara itu bau bangkai. Hah? Jadi kita itu seakan-akan kita itu percaya karena dia katakan saya punya walletnya sepupu itu tidak mau beradaptasi, dia pergi dia gara-gara itu bau bangkai. Hah, betul. Oh, tidak bisa itu wallet tinggal itu kalau ada asap. Tidak bisa tinggal itu wallet. Ya bagaimana ini? Tidak mau tinggal burung walet di dalam ruangan RBW itu kalau ada bau aroma bumbu, bau aroma sayur, bawang, ada saja. Tidak bisa tinggal burung walet itu kalau itu bajunya itu diganti-ganti kita masuk. Jadi kalau kita masuk itu bahasanya teman-teman itu, saya masih pemula itu waktu saudaraku ya. Ini saya cerita ini masa lalu saya di dunia walet, waktunya saya masih pemula. Saya punya umur bangunan walet itu waktu baru 1 bulan lebih sampai 3 bulan itu, banyak serangan masuk di telinga itu bahasa-bahasa kayak gitu. Banyak sekali, saya tidak bisa hitung. Nah, saya jalan lagi, ada lagi teman itu lihat, ini tidak bisa ya, kalau ada bau-bau ini. Kalau kok begitu setelah tidak bisa kita bangun walet kalau gitu karena banyak sekali pantangannya. Kalau kita masuk itu harus ganti baju dan itu baju yang kita gunakan di dalam. Kalau kita masuk ganti lagi, jadi itu baju yang kita pakai di dalam itu kita simpan di dalam. Tidak boleh ada asap, tidak boleh itu pakai parfum kalau masuk di dalam ruangan RBW. Tidak bisa. Banyak sekali saudaraku. Waktunya saya masih di pemula, saya bilang apa ini kita mau bikin kalau gini? Semua banyak pentangannya, tidak bisa ribut, tidak bisa ada bunyi petasan di luar. Tidak bisa dan tidak bisa seterusnya, tidak bisa akan kita membangun walet juga itu tidak bisa kalau gitu. Begitupun juga bangunannya tidak bisa kalau ada bau hawa semen, tidak bisa kalau ada hawa bau aplus, klamor, cat, tidak ada, pokoknya tidak bisa semua. Saya itu ketawa itu kalau saya ingat saat ini saya ketawa itu. Tapi memang dulu itu saya yakin karena kita kan belum itu berapa tahun yang lalu itu. Saya itu masih 1 bulan umur walet saya itu banyak sekali masukan saudara ya. Banyak sekali masukan. Banyak sekali. Jadi terus saya lanjut dari itu tadi saudaraku ya. Semua saya sudah lakukan apa yang dikatakan mereka yang tadi itu tidak bisa dan tidak bisa. Semua. Baik itu adanya parfum, baik adanya suara, baik adanya asap, baik adanya itu mengenai baju, baik adanya itu bau aroma bumbu-bumbu, sayur-sayuran, semua saya coba. Saya tidak mau bahasa yang saya langsung lihat, saya mau lihat apa betul. Justru saya itu waktunya saya sudah paham walet, saya lakukan apa yang dikatakan mereka itu bau bangkai, justru itu yang ada walet mati ya di dalam ya, aku biarkan saja di situ sampai itu walet kering di dalam. Kan itu kan sudah bau bangkai itu kalau ada walet mati. Ya, saya mau lihat. Tidak tonji juga. Ada anak ayam itu mati di luar itu ditabrak itu motor di luar. Saya ambil itu anak ayam, saya kasih masuk di ruangan RBW di lantai 2. Saya mau lihat. Kan kata mereka itu saudara-saudara kita di luar itu tidak bisa keluar ada bau bangkai. Tidak jadi masalah ji, sampai itu ayam yang diinjak motor itu saya kasih masuk di dalam RBW karena saya penasaran itu, saya mau tahu betul itu. Kalau memang waletnya pergi ya mau diapa, karena saya yang lakukan, tanggung jawab saya sendiri, saya yang lakukan ya. Resiko saya tanggung. Kalau memang waletnya sudah pergi ya mau diapa. Tidak ada. Jadi semuanya saudaraku yang mau maaf ini karena mengenai adanya itu tadi bahasa yang di luar, mengandai-andaikan, seandainya, seumpamanya, andai kata, mungkin juga kapan-kapan tidak usah kita ambil saudara ya. Tidak usah kita jangan dilemahkan bahasa-bahasa gitu. Yang jelasnya justru saya katakan ikuti konten tutorial saya ya mengenai adanya walet, karena semua saya sudah alami bahasa-bahasa yang mengenai adanya dunia walet. Saya sudah pernah ada itu, coba telusuri konten saya saudaraku, ada itu membahas mengenai semenjak saya terjun di dunia walet sampai saat ini saya sudah menjual sarang walet. Nah ya saudaraku, itu yang saya selalu katakan itu, sering-sering saya kupas itu ya. Jadi saudara itu sudah tahu apa yang saya katakan, apa yang saya ucap, apa yang saya paparkan. Jangan terpengaruh
Yang penting saudara sudah terjun di dunia walet dan ada walet dari situ, ya silakan lanjutkan. Terkecuali memang tidak ada walet, ya lebih baik itu bangunannya saudara. Kalau tidak ada walet dari situ. Nah, tetapi kalau daerah-daerah ada pakannya walet di situ, walet itu berkeliaran. Makanya saya punya judul itu penjelajah seperti walet. Coba ini saya ngonteng lagi sembarang, saya ke tempat sembarang aja saya tempatin ngonten. Ini daerah alung-alung lagi ya. Banyak orang lihat saya itu. Apa dibikin lagi itu penjelajah 75. Pokoknya saya tidak hiraukan. Yang penting saya itu demi saudara-saudara kita ya. Itulah saya. Saya itu hanya santai. Saya tidak mau pusingi mereka. Yang penting pertanyaan saudara saya jawab. Apa yang ditanyakan di bawah kolom komentar itu saya akan paparkan. Mengenai adanya bahasa-bahasa di luar, orang yang lewat lihat saya peduli amat. Saya tidak mau tahu itu. Yang penting tugas saya harus selesaikan. Bahasa saya, tugas saya. Saudara yang bikin soal, saya yang bikin jawabannya. Saya akan jawab. Karena saya pernah alami semua yang itu. Bahasa-bahasa itu mengenai adanya daerah dingin, daerah pegunungan, daerah panas. Betul ya. Itu. Jadi tidak usah terlalu terkecoh di sosial media. Lakukan saja apa yang saya katakan. Ya. Bagus itu saudara, karena saudara itu mau curhat mengenai adanya pertanyaan di luar. Nah, kalau memang ada pertanyaan memang tidak bisa, saya katakan tidak bisa. Ya, jangan lakukan itu. Tetapi kalau memang saya sudah pernah lakukan, saudara-saudara kita bahasanya di luar tidak bisa, saya pernah lakukan, tetapi terbukti, saya akan angkat itu, saya angkat. Ya, saya akan sampaikan saudara. Nah, seumpamanya bila saya katakan tidak bisa, ya jangan stopkan di situ, jangan lanjut, karena memang tidak bisa. Betul apa yang dikatakan saudara. Tetapi kalau ini tidak betul ini, karena yang saya tangani di Pacitan itu daerah dingin. Bayangkan itu jam 8 tidak bisa kita pegang itu air, seperti es batu. Dinginnya di sana itu. Tidak perlu lagi ada kolam di dalam kalau daerah dingin, daerah kabut. Ya. Nah, sisa kita atur itu bagian ventilasi, kan itu suhu masuk di dalam. Nah, itu. Karena yang kita pikirkan juga kesehatannya walet, kekanakannya itu kalau tidak ada udara masuk ya akan terlalu lembab. Nah, hanya itu yang kita usahakan, itu kecoa cepat sekali itu tumbuh. Ya, cepat sekali hidup itu kecoa di dalam. Predator itu di dalam itu. Jadi saudara itu harus mengambil langkah ya. Nah, itu yang saudara lakukan. Mengenai adanya dunia perwaletan, betul-betul saudara itu harus paham ya. Nah, jadi pesan saya saudaraku, seumpamanya daerah dingin, saudara di daerahnya saudara itu dingin kan daerah Mambi ya. Kalau saya tidak salah itu saya pernah lewat di situ. Saya pernah lewat di situ waktu ada gempa kalau tidak salah itu kejadian di kota Mamuju, Sulbar, Sulawesi Barat. Ya, Mamuju. Saya lewat, saya arah dari bawah, tidak tahu daerah apa itu. Saya lewat, karena ini longsor, tidak bisa lewat orang tembus. Kalau orang mau pakai Makassar itu tidak bisa, harus lewat di sini di Mambi. Istilahnya berputar mobil. Mambi kayak itu tidak tahu, ya walau yang jelasnya daerah apa itu. Kita naik di situ, daerah Tasiu ya, saudara tidak salah ya. Nah itu tikungan itu, seperti ular yang dikejar itu di air itu, tikungannya itu. Cuma tajam baru gunung, kabut. Bayangkan itu kalau kita menyalakan lampu itu, saudara itu tidak nampak itu orang di depan. Kalau ada lampu yang terang kita gunakan, terkecuali lampu yang memang lampu kabut itu yang kuning, itu bisa menembus dingin. Nah, jadi saudara itu tidak jadi masalah itu saudaraku ya, karena di daerah situ ada berapa itu di daerah dingin itu berhasil, berarti walet daerah dingin itu tetap berhasil. Yang penting saudara harus konsisten ya. Jangan saudara katakan betul begitu, tidak usah kita gunakan air, tidak usah kita, kan sudah lembab ya memang, tetapi itu konsisten, itu jangan selalu diganggu burungnya. Maksudnya ruangan burung itu jangan selalu kita ganggu keluar masuk, karena tidak ada lagi kita kontrol mengenai adanya kelembaban di dalam. Apa ada airnya itu kolam atau tidak ada, apakah ada airnya itu baskong atau tidak ada, apakah mesin kabunya itu aktif atau tidak. Tidak perlu lagi menggunakan air kalau daerah gunung yang paling dingin di sana itu, yang banyak kabut. Sudah jam 10 itu masih banyak kabut, belum kelihatan itu pohon adanya itu kabut, karena daerah ketinggian ya. Nah itu, jadi saudara itu paham apa yang saya katakan, apa yang saya maksud. Nah, lakukan.
silakan. Perencanaan saudara itu yang mau mendirikan bangunan di daerah ketinggian, daerah gunung dingin, tidak jadi masalah, lanjutkan saudaraku ya. Yang sudah terlanjur ada bangunan, sisa kita optimalkan di dalamnya. Optimalkan ya di bagian di dalam ruangan RBW, saya maksud itu. 1 lantai, 2 lantai, dan 3 lantai. Panjang kali lebar kali ketinggian, terserah dari saudara gimana caranya supaya mengatur. Karena makanya selalu saya katakan, saudara itu harus ikuti konten tutorial saya, ikuti video saya saudaraku, biar bukan pertanyaan saudara. Karena di situ saya membahas itu sudah banyak di situ. Sudah 1000 macam itu bahasa wallet saya lepaskan itu di konten tutorial saya. Karena saya punya video itu kalau saya tidak salah itu sudah lebih 1300 lebih itu. Mulai dari video pendek yang video short. Begitupun juga video panjang, video reguler. Ya. Itu sudah lebih 1000 itu. Berapa banyak itu pembahasan mengenai adanya wallet saya kupas. Baik mengenai adanya bangunannya, mengenai adanya sarangnya, burungnya, telurnya, ya semua. Mengenai adanya predator bagian di dalam, kelembaban, suhu udara, model-model bangunan, begitupun kolam, ventilasi apa dipasang lurus, pasang sirsak. Wallet itu tidak. Yang penting bagian di dalam itu betul-betul apa yang diinginkan wallet itu yang kita lakukan. Yang mana saya katakan yang diinginkan wallet? Apa yang diinginkan wallet? Saudara mau sekolah kan menginginkan jasa kan? Saudara mau sekolah mau menginginkan jasa. Pasti gitu. Tidak jauh dari situ, tidak lari dari situ. Sama wallet. Dan wallet itu apa yang diinginkan? Lakukan. Penuh kewajibannya. Begitu juga kita. Saudara mendirikan bangunan gedung rumah wallet, apa keinginan saudara? Kan sarang wallet kan? Sama. Masa kita mau menginginkan sarang wallet baru kita tidak penuhi keinginannya si wallet di dalam ruangan RBW? Terbalik begitu saudara ya. Wallet itu mau nyaman. Dia mau itu wallet itu dia cari tempat-tempat yang bagus, lembab, suhunya bagus, ruangannya gelap, aman, nyaman. Ya, itu wallet itu modelnya gitu. Ya, diusahakan itu wallet itu kita selamatkan. Kenapa saya katakan kita selamatkan? Baru nantinya baru 1 jari setengah atau 2 jari sudah dibuka sarangnya, belum sempat bertelur diambil lagi, maksudnya dipanen. Jadi populasi itu tidak ada, hanya burung liar yang masuk. Itu justru saya katakan itu adakan dulu populasi, adakan dulu perkembangbiakannya wallet, anakannya maksud saya. Nanti banyak baru saudara itu bisa adakan panen. Bisa saudara itu atur waktu panen, kapan panennya. Ya, itu yang saya maksud. Jadi saudara itu betul-betul harus jenius. Itu yang saya katakan. Saudara itu harus betul-betul profesional, harus konsisten di dalam ruangan RBW, ruangan si wallet ini. Burung wallet maksud saya harus jenius. Itu saudara ya, karena wallet itu sebenarnya itu jinak sebenarnya itu wallet. Jinak sebenarnya. Biasa itu kalau kita di dalam itu kita itu hanya kalau tempatnya dia tidak suka itu bukan lagi jinak, tapi dia menghilang, pergi, entah kemana dia. Bukan bahasanya kapan kita bertemu lagi. Wallet itu susah itu kalau dia sudah pergi, tidak ada lagi bahasa kapan-kapan. Jadi saudara itu betul-betul itu, saudara itu harus paham mengenai adanya wallet. Maksudnya burung wallet itu, karena saudara mau menginginkan sesuatu dari hasil wallet ini. Hasilnya ini wallet ini adalah sarang, dan apabila sarang itu jadi adanya itu tadinya itu kita adakan namanya koloni dulu, populasi. Kalau banyak populasinya kan banyak juga sarang jadi. Justru saya katakan biarkan dulu beradaptasi, berkembang biak, nanti banyak baru kita bisa buka sarang. Ya, sisa kita atur waktu. Ada saatnya nanti saudara itu bosan buka sarang kalau sudah padat sarangnya di dalam. Jadi saudara itu pahamnya apa yang saya katakan, apa yang saya maksud. Mudah-mudahan saudara-saudara itu bisa mengambil langkah. Yang pertanyaan saudara tadi itu mengenai adanya daerah dingin dan bahasa dari luar yang saudara dengar, ya tidak usah saudara ya, tidak apa-apa bahasa begini, tidak apa-apa kita dengar, tetapi tidak usah kita simpan. Masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Apa yang saya katakan lakukan.
Tidak jadi masalah saudaraku ini Sudiono Sudirman di daerah Mambi ya. Nah, itu. Jadi santai saja hadapi walet. Yang penting bangunannya, suaranya sudah ada di LMB. Kalau saudara menggunakan poit, apa saudara tidak menggunakan poit, apa dindingnya di lubang samping, ya, sisa saudara itu adakan sekat lar. Ya, sekat lar itu lubang antar ruang. Kita adakan sekat supaya itu pantulan cahaya dari luar tidak keras masuk di dalam. Nah, karena walet juga biasa itu agak canggung bikin saran. Namun dia bikin saran tetapi agak ada keraguan kalau terang di dalam. Ya. Nah, itu. Jadi diusahakan saudara supaya saudara-saudara itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW. Nah, bisa profesional memahami di perwaletan supaya walet itu dia bisa berkoloni, beranak, bertelur sampai dia bikin sarang banyak. Kalau sudah meledak koloninya. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Nah, itu yang mengenai adanya bahasa tadi tidak usah kita apa ya maksud saya, tidak jadi masalah lah, santai saja. Yang penting ikuti saya lanjutkan. Kalau ada keganjalan silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya akan kupas lagi. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau kita sama-sama sehat, nah, saudara kita saling mendoakan, kita saling sharing, ya. Nah, mudah-mudahan saudara di sana itu bisa sukses. Nah, begitu semua saudara kita tanpa terkecuali. Nah, jadi silakan ngopi-ngopi saudaraku ya. Mana lagi ini munculin TKS ini, tidak ada lagi saya lihat ini. Toli-toli ada semua ya, sudah bahas juga kemarin itu toli-toli mengenai bangunannya konsultasi terus saudaraku ya. Ada juga ini Kalbar, Kalimantan Barat, banyak saudara kita ini konsultasi semua dari Garut. Yang jelasnya gimana cara saudara ini, ada juga masuk ini dari Tike Selatan kalau tidak salah ya, mengenai adanya itu bangunannya, ruangannya itu 4x8. Jadi saudara itu dia punya baskom 20 liter. Ada berapa baskom itu? 2. Jadi baskom saudara ya, kita pasang itu di ruangan yang tidak salah itu dari Tike kah itu, mana kah itu. Nah, jadi tetapi saya sudah sempat jawab di kolom komentar 4x8. Nah, itu diusahakan itu saudara gunakan karena dia punya baskom hanya 20 liter. 20 liter itu dalam baskomnya itu. Berarti saudara gunakan itu 26 baskom. Kalau 4x8 ya, tidak salah 26 ya di situ kalau tidak salah. Tetapi kalau daerah panas itu usahakan cukup 30 saudaraku. Ya, kalau 4x8. Kalau daerah panas. Kalau daerah dingin ya sisa kita kurangi baskomnya. Karena itu agak sulit dia diatur kelembabannya itu di daerah panas. Ya, beda kalau daerah dingin. Ya, jadi kalau saudaraku saya sudah menjawab pertanyaan saudara kita, saya sudah clear apa yang ditanyakan mengenai adanya daerah kedinginan ya. Burung walet tidak mau beradaptasi, laksanakan saudaraku ya. Terima kasih banyak. Kalau memang ada ganjalan silakan tulis di bawah kolom komentar, nanti saya akan jawab apa pertanyaan saudara-saudara. Terima kasih banyak dari saudara kita ini dari Mambi, karena kemarin saya bahas mengenai adanya pertanyaan dari Toli-Toli ya, Lubang Gai kemarin. Nah, jadi sekarang saya kupas lagi mengenai adanya pertanyaan saudara kita. Jadi yang sebelum saya angkat pertanyaan saudara, mohon maaf ya, nanti lain kali kalau ada waktu ikuti aja konten tutorial saya selanjutnya. Oke, jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah. Saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap. Yang bagusnya yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil ya saudaraku ya. Nah, selamat berjuang sukses terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.